أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Para alim wa rusul ingkang tansah kawula dherekaken wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Hanifuddin beserta pengurus KPIH yang lain, kepada yang terhormat para karong, para karu calon haji tahun 2025. Mari yang pertama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kehadiratillahir Rabbi yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di suasana yang cukup redup setelah kita menunaikan ibadah sholat Jumat ini, kita merapat tidak lain yaitu untuk membahas dan bersilaturahim di antara para pembimbing kita dengan para calon haji tahun 2025. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang biasa kita baca di setiap waktu, di setiap saat, kita akan menjadi sebagai umat Nabi yang pantas mendapatkan syafaatul uzma kelak nanti di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada para pembina KPH Sunan Kalijaga KPIHU Sunan Kalijaga yang telah dengan tulus ikhlas ya hadir bersama-sama di angkatan calon haji tahun 2025. Tidak lain dan tidak bukan, kami memang kelas Harom Baru ingin merasa ya ada kehangatan antara pengurus KPIHU Sunan Kalijaga dengan calon haji tahun 2025. Nah, kehangatan yang terjalin ini tentunya akan bisa memberikan makna tersendiri, yaitu kita selaku anak didik, selaku peserta didik, yaitu pada KPIH Sunan Kalijaga ingin benar-benar ada ikatan dohiriyah dan batiniyah. Ya, dohiriyah dan batiniyah insya Allah akan bisa terjalin sepanjang masa, dan ini saya merasa bahwa nilai-nilai ibadah yang ada pada KPIHU Sunan Kalijaga ini yang telah mendidik kami, yang telah mengajarkan kami ya, untuk manasik haji, maka tidak hanya sekedar kita secara duniawi kita memenuhi administrasi atau sebuah aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPIHU, tetapi lebih dari itu, yaitu kita tentunya hubungan ini manfaatnya ila yaumil akhir ya, karena kita dididik sebagai calon tamu Allah ya, yang tentunya
bukan hanya sekedar materi yang diukur, tetapi nilai religiusnya ya, yang ini memang menurut kami ini sangat penting. Kenapa sih kita dipertemukan? Kami sengaja dari kelas Aron Arut itu ingin sekali ya bersama-sama, makan bersama, ngobrol bersama ya, ini biar memang sinergi antara kita itu bukan hanya sekedar anak didik atau orang tua didik ya dengan para gurunya, tidak cuma sekedar itu. Ini mudah-mudahan akan bisa menjadi suatu jalinan silaturahim yang membentuk ikatan paseduluran ya, yang insya Allah saya merasa yakin ketika kami sudah menunaikan ibadah haji di tahun 2025 ini pertama kali yang kami ingat insya Allah panjenengan semua. Kenapa? Karena kita semua dididik, diajari tentang manasik haji, sehingga kapanpun dan dimanapun ya insya Allah ini kami ketika setelah melakukan ibadah haji tentunya ada kegiatan-kegiatan yang biasa dirutinkan, yaitu pengajian mungkin bulanan atau tengah bulanan yang insya Allah kami juga akan mengundang panjenengan. Nah, jalinan yang seperti inilah yang akhirnya ini akan bisa terikat, terbentuk kekeluargaan sepanjang masa ila yaumil akhir. Amin. Amin. Ya, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Adapun untuk yang lain-lain ini nanti akan disampaikan Bapak Saifuddin selaku ya masterpiece kita ya, itu dimana beliau itu ya kemarin jadi plotter, sehingga mungkin dia tahu bagaimana kita itu dalam mengkoordinasikan antara karom, kemudian antara calon jamaah haji dengan para pembina, dan tentunya akan ada beberapa rencana yang menurut beliau mungkin akan disampaikan. Saya kira itu. Tapi mohon maaf barangkali yang kami sampaikan kurang berkenan. Sekali lagi, wallahu taufiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Kelas Bapak Sultan Dasresi Amin Husin yang telah menyampaikan kata sambutan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KPI NU Sunan Kalijaga yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Hamidudin Abdul NU. Kepada video kami aturkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat pengurus KBH sekaligus pemilih Bapak Kiai Haji Mahfud Makmuri, yang kami hormati seluruh pengurus KBH NU Sunan Kalijaga, yang kami hormati ketua kelas, ketua rombongan, ketua regu di Jamaah Haji KBIHU NU Sunan Kalijaga keberangkatan tahun 2025 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tadi banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Ketua Kelas tentang inginnya ada kehangatan antar pengurus dan jamaah haji 2025. Betul, ini juga saya ingin rasakan itu, karena memang pertemuan kita hanya saat
ahad saja. Tapi dengan ketemu semacam ini, sering-sering begini, subhanallah, ada kehangatan, ada ikatan paseduluan zahiriyah dan batiniyah yang nanti manfaat dunia akhirat insya Allah. Dan nanti ketika pulang haji, memang tidak hanya kita pas di kelas saja, pas pengajian saja, tetapi setelah haji pun ukhuwah ini terjadi. Nah, tampaknya ini sesuai dengan apa yang saya akan sampaikan, bahwa alhamdulillah setelah ta'aruf, terus sudah ta'aruf dan masih saya rasa belum kenal per orangnya. Buktinya tadi pembawa acara juga belum kenal nih, Pak Ayo, Pak Ustijo, belum kenal. Satu persatu belum kenal. Pun apal Pak, grogi ya. Saat dengan sapal ya Pak. Apa sekarang lali. Kegiatan pramuka bareng. Oh iya. Insya Allah dengan semacam ini kita akan lebih kenal lagi. Amin. Nurkhalis, Ustaz Sayyidin, seterusnya, Ali dan seterusnya. Kemudian setelah ta'aruf, saling mengenal di WA, saling kita canda gurau. Yang mandi di Guci itu saya kemarin ya. 2 orang mandi di Guci itu karong ya. Pak siapa itu? Yang mandi di Guci. Pak Saifuddin ya. Pak Saifuddin. Nah, setelah ta'aruf, alhamdulillah tafahum. Kita meningkat pada tafahum, saling memahami. Saling memahami itu berarti apa? Setelah kita selama ini ada hal yang kurang berkenan, kita saling memahami dan saling mengisi agar apa yang kurang itu kita perbaiki. Yang terakhir takamul, yang melengkapi, saling melengkapi. Nah, pertama kami menyampaikan terima kasih atas undangan Karam atau kelas hari ini. Subhanallah, saya menjadi kami semua pengurus menjadi sangat terharu ya. Apa yang disampaikan tadi Pak Haji Ali itu langsung saya terharu sekali. Undangan ini ada keinginan yang luar biasa, yaitu ikatan batinnya. Memang haji ini tidak hanya saat kita mau berangkat saja kita semangat untuk mempersiapkan segalanya. Yang terpenting justru kemabrurannya itu, after hajinya, bagaimana kita setelah haji. Maka prosesnya itulah yang kita siapkan dari sekarang. Ketakwaan, tawadhu di antara kita, tidak saling menyombongkan diri. Kita semua sama-sama hamba Allah. Kita semua sama-sama hamba yang ingin sekali mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak merasa paling hebat, ketua KBIA paling hebat, na'udzubillah min dzalik. Maka saya selaku yang dipercaya untuk itu, saya share istilahnya kalau dalam manajemen, share of power. Jadi mengenai keuangan, silakan ke Ustaz Imam Soyo. Saya enggak cawe-cawe kemudian saya harus begini, enggak. Kepada Pak Haji Sico tentang peralatan silakan. Jadi saya punya keyakinan seperti yang diajarkan Rasulullah ketika beliau dakwah. Itu sahabat-sahabatnya diberi tanggung jawab yang full, begitu. Dan ini pun saya lakukan di beberapa tempat yang lain. Tinggal kita kerjasama saja, karena kita ini teamwork. Sukses KBH, sukses Jamaah 2025, not because of one person, tidak hanya karena satu orang, tetapi teamwork bersama. YouTubernya juga berperan, karamnya sangat berperan, pembimbingnya sangat berperan. Inilah perasaan yang harus kita jaga. Ini bukan ini loh saya, maka ini tawadhu. Tawadhu itu kata pepatah hikmah, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajat. Lawannya, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang takabur,
akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejalan dengan apa yang kita harus siapkan dalam hal perhajian, itu takwa, taknya tawadhu. Kemudian ada qanaah. Qanaah itu ridha bi qismatillah. Kami berusaha, pengurus berusaha maksimal memberikan servis. Bagi orang yang tidak pernah puas, pastilah akan selalu mengatakan, oh gini, kok gini, kok gini. Ada sesuatu yang selalu kurang saja. Saya pengen tuh kalau begini, wah saya nggak puas terus, saya nggak mau. Kita ada qanaah. Masing-masing orang itu punya kelemahan, kekurangan, ada kelebihannya. Kita lihat dari sisi yang positif semua. Jadi ada qanaah, ridha bi qismatillah, ridha bima u'tiya. Ridha dengan pembagian Allah, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini bisa dilihat di Qamus Al-Mu'jamul Wasit bil Alfaz Al-Arabiyyah. Kemudian wawu itu wara' itu al-ijtinabu 'anil nawahi wal makarih. Wara' wirai dalam bahasa kita. Jadi dalam perhajian, dalam silaturahmi kita ini, bagaimanapun kita jaga wirai. Ini bukan hak saya nggak akan ambil. Ini bukan wilayah saya, tapi kita harus bantu. Bukan berarti kemudian kita semau gue, tidak. Kita menjaga hak masing-masing. Wirai itu sikap hati-hati, menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang haji itu tahu makruh itu di antara apa yang dimakruhkan Allah itu. Contohnya apa yang dimakruhkan? Merokok. Contohnya gampang banget, merokok ya. Makan dan tanggiri itu makruh. Hadis Rasul mengatakan asyayatin bil yasar. Jadi saya mengajak kita menjadi hamba yang bira'i. Bicara pun mungkin di medsos, bicara itu orang bira'i hati-hati. Saya nge-share, kira-kira nyinggung tidak. Ini. Saya ngirim kata-kata menyinggung tidak. Orang yang wira'i sampai segitunya, hati-hatinya begitu. Ini membuat kita semakin waspada dalam segala hal. Bukan berarti kemudian kita menjadi hamba yang ragu-ragu berbuat, tidak. Tapi harus biasa untuk sebelum kita berbuat, fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah sebelum Anda bersikap berbuat sesuatu. Ini wira'i. Mungkin nanti bisa dikembangkan oleh Kiai Mutawfiq tentang wira'i ini. Subhanallah. Beliau hati-hati sekali dalam hal ini. Yang terakhir mungkin ini juga terakhir dari sambutan saya adalah takwa. Ya ini yakin. Yakin itu tidak hanya sekedar saya yakin sama Allah, tetapi kemudian meragukan Allah. Malamnya sungguh-sungguh, ya Allah, mudah-mudahan aku berangkat tahun ini, ya Allah, yakin semua. Besoknya kayaknya berangkat, gitu. Dan Bismillah, yakin semua. Ya Allah, besok saya harus berunasi sekian, masuk saya bisa. Tapi besoknya meragukan. Harus yakin. Yakin itu, insya Allah para bapak dan saudara sekalian, masing-masing punya sudah pengalaman bagaimana yakin kita itu sesungguhnya akan menolong kita. Di dalam pepatah sufi mengatakan, yaqini billahi yaqini. Keyakinan kepada Allah itu menjagaku. Waqa yaqini wiqayah, itu menjaga. Yaqini billahi yaqini. Keyakinanku kepada Allah itu menjaga. Jadi saya ingin tadi sampaikan oleh Pak Haji Ali, kita ini harus yakin bahwa kita ini pas seduluran itu sudah terbentuk dari pertama kita berhaji bermanasik,
sudah yakin itu. Dan mudah-mudahan ini terjaga oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga kita nanti masalah setelah haji tidak kemudian say hello, tidak lagi kenal namanya Pak Haji Wayo, tidak lagi kenal namanya Pak Haji Rustijo, tidak kenal nama Pak Haji Darno. Udah haji sudah selesai gitu. Mantan gitu ya. Tidak. Tetap jaga masa duluan setelahnya. Yang terakhir itu yakin. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada para kelas, kawan-kawan, pengurus semuanya. Saya yakin para pembimbing, para pengurus ini semua bertekad untuk memberikan servis yang terbaik. Namun apalah daya kami tidak lepas daripada pihak-pihak lain mengenai tempat, mengenai administrasi, paspor dan sebagainya, itu kan kita dengan pihak lain. Kalau semua itu aturan kita insya Allah kita selesaikan. Tapi karena berbenturan atau berhubungan pihak lain, ada hal-hal yang kadang kurang sinkron atau kurang pas, kami atas nama pengurus semuanya, kami dengan rendah hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada wa'alaikum minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Romo Kiai Haji Hadifuddin yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak hadirin, para kiai, para ustadz yang kami muliakan, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atas nama perwakilan Karom sekaligus musyawarah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Karom 1 Bapak Haji Saifuddin MPD. Pada beliau kami haturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Orang biasanya kalau kon ke dalam mie ketiklan. Biasanya nyoteng kon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus KPIU Sunan Kalijaga Bapak Kiai Haji Hadifuddin beserta jajaran kepengurusannya. Kalau di absen satu-satu, insya Allah saya kenal semua. Ya. Pertama Pak Haji Sudarno. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati dulu pula Ketua kelas kita Bapak Haji Alimuddin. Alhamdulillah dengan selesainya pilkada mungkin kita sudah tidak sibuk lagi. Sehingga serta teman-teman sahabat semua jamaah KPIU Sunan Kalijaga. Alhamdulillah marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan rasa tasyukur kita kepada Allah atas segala karunia kenikmatan yang tak terhingga, terutama nikmat yang saat ini kita rasakan. Yang mudah-mudahan dengan rasa tasyukur ini kita menjadi insan yang selalu bersyukur atas segala kenikmatan dari Allah. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja ini saya
Rikali MC Pak Haji Nurholis untuk sedikit menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan agenda acara, di sana muncul persiapan pelaksanaan praktek umroh haji gelombang kedua yang insya Allah akan dilaksanakan di lapangan Desa Kaliwadas. Berkaitan dengan hal itu, yang pertama, saya punya himah, ini Bapak Pengurus mohon izin, ingin mengaktifkan, kemudian memberi motivasi semangat kepada khususnya yang ditunjuk Ketua Regu Haji. Jadi saya ingin praktek nanti itu Ketua Regu sudah siap memimpin 10 jamaah. Jadi pengurus KPIH itu mendampingi apa-apa orang mau nih walaupun siapa loh. Jadi itu. Jadi semua karu itu memimpin jamaah 10. Pertama karu melafalkan, jamaah menirukan, melafalkan, menirukan. Jadi tidak bersamaan. Kalau bersamaan saling kejar-kejaran. Kemudian setelah selesai sampai acara praktek itu selesai, kita karom itu mengevaluasi dari masing-masing karom. Kemudian nanti disampaikan secara umum di pleno umum. Nah, dan tujuan ini bukan mencari kekurangan atau kelemahan, tapi tujuan adalah kebersamaan. Karena hasil klasikal manasik haji yang kemarin yang disampaikan sudah sekian bulan ini, ternyata kemarin saya cek beberapa jamaah bahkan karu sendiri masih kurang pede Pak memimpin murojaah, doa-doa manasik, adunyong ke adunyong seperti itu. Nah, maka untuk di tahun 2025 itu kami harapkan semua jamaah minimal itu menguasai yang rutinitas. Tawaf itu kan rutinitas ya. Sa'i itu rutinitas. Doa-doa yang rutinitas itu kita kuasai. Ya, haji, umroh. Nah, itu doa-doa rutinitas itu. Jadi secara mandiri kami berusaha setiap jamaah itu berusaha untuk mampu untuk bisa mandiri. Itu ketika nanti praktek kedua itu. Tapi kami tetap berpakim kepada pengurus apabila diizinkan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan jamaah haji. Kita jamaah sudah berterima kasih sekali kepada pengurus KPIH Sunan Kalijaga, memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan ilmunya untuk kita selaku jamaah. Dan sebagai bentuk takdim kami ingin menjalin keakraban dengan semua pengurus KPIH. Jadi kita adalah yang sampaikan Pak Ketua adalah teamwork. Jamaah masuk ke tim itu. Jamaah termasuk masih ke tim itu. Jadi suksesnya KPIH juga suksesnya jamaah. Saling mendukung. Nah, berkaitan dengan itu sedikit saya menyampaikan beberapa hal seperti perbaikan pelayanan mungkin. Yang pertama, dari sekian jamaah yang kita rekrut KPIH Sunan Kalijaga sekitar 116 jamaah kalau tidak salah, betul betul. 108 itu kemarin yang ke Pemalang ya. Di luar Pemalang kurang lebih ada 8 ya, yang sudah memiliki paspor. Jadi 116 kemarin hitungannya 116, kemudian pengurus itu 10, 126 itu
gambaran waktu rapat mau ke Fatimatu Zahra. Jadi kami gambarkan jamaah itu 116. 116 jamaah itu alhamdulillah sudah direkrut oleh KPIU Sunan Kalijaga. Dan 116 ini yang jelas semuanya berharap bisa berangkat di tahun 2025. Tapi melihat estimasi keberangkatan dan tahun pendaftaran itu, kalau melihat kenyataan ada beberapa jamaah yang mungkin tidak masuk di tahun 2025. Nah ini saya mohon kepada bapak-bapak pengurus untuk membesarkan mulai sekarang hati mereka, Pak. Jadi mungkin saya yang membayangkannya terlalu lebih ya. Sudah rajin-rajin manasik, ternyata tidak berangkat, barangkali itu jadi beban mental tersendiri. Makanya mulai dibesarkan sekarang mereka-mereka yang mungkin saya yakin KPIU Sunan Kalijaga itu sudah tahu jamaah mana yang kira-kira tidak terjaring di tahun 2025. Jadi mereka butuh pendekatan pembesaran. Sehingga ketika tidak berangkat pun ya legowo. Ya memang sudah ada yang tahun kemarin tidak berangkat, ini ikut manasik lagi. Ikut manasik lagi. Tapi setelah dibesarkan pengurus, saya kira lebih termotivasi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan undangan pemeriksaan, Pak. Ini undangan pemeriksaan, memang haji itu lingkupnya beberapa kementerian, Kementerian Imigrasi, Kementerian Kesehatan, Transportasi, Kementerian Agama, Hukum dan lain-lain itu berusaha menangani haji sesukses mungkin. Nah, berkaitan dengan lintas kementerian, haji kan ini Kementerian Agama. Yang menangani pemeriksaan adalah Kementerian Kesehatan. Nah, ini kemarin memang beberapa jamaah tanya kepada saya berkaitan dengan undangan. Berkaitan dengan undangan dari Puskesmas itu, mohon dari pengurus ini minimal membackup, ya, ngadem-ngademi. Kayak di WA kan rame ya. Contoh WA-nya Pak Purwanto itu mungkin Pak pengurus itu sudah membaca WA-nya Pak Purwanto sampai segitu sampai segitu pengharapannya. Nah, ketika ada backup dari pengurus, mungkin tidak sampai nanti lebih tajam lagi mungkin. Itu artinya di sana pengurus tampil membackup orang-orang atau jamaah yang mungkin seperti itu, yang mungkin yang dirasa Pak Purwanto itu bahasanya guyonan apa temenanan, yang penting ketika chat bahasanya seperti itu. Jadi ketika di backup oleh pengurus, insya Allah ya akan sedang dibanding yang backup Pak Som Haji. Dibanding yang backup Andoso Haji, tambah rame, tambah padang. Sehingga sementara Pak Sol Haji menambah, cari aman seperti itu. Jadi seperti itu. Dan ya saya juga lumrah bahasanya lumrah seperti itu. Itu beberapa mungkin pandangan-pandangan kami. Kemudian selanjutnya harapan saya dan harapan pengurus dan mungkin harapan kita semua, KPIU Sunan Kalijaga jamaahnya ketika sudah di Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, itu bisa guyub rukun. Yang saya harapkan seperti itu.
ada ledernya di sana. Walaupun di sini sudah terbentuk karong, di sana juga harus ada leder yang betul-betul bisa mensinkronkan beberapa karong dan beberapa karung. Nah ini kuatkan dari tanah air. Ini seperti ini contohnya. Ini salah satu unsur penguatan kita ketika nanti di sana. Di sana kan sudah bahasa alamnya alam lain, Pak. Tapi kalau sudah terbentuk di sini, insya Allah kuat. Jadi saya menginginkan KBIU Sunan Kalijaga ketika pelaksanaan tawaf ifadah misalkan lontar jumroh Aqobah atau di Arafah itu satu komando. Walaupun di sana ada ketua kloter atau pembimbing, tapi lebih nyaman itu ketika dipimpin oleh orangnya sendiri, Pak. Itu saya merasakan seperti itu. Dan saya melihat di sana beberapa KBIU, kenapa saya sampaikan di sini, itu nyaman, Pak. Jamaah nyaman ketika satu KBIU itu satu komando, betul-betul nyaman. Tidak ada hal misalnya top sinyal dejak, tidak ada kata-kata itu. Artinya betul-betul sudah kuat dari tanah air di sana, tinggal kita melaksanakan. Dan insya Allah KBIU Sunan Kalijaga bisa. Saya yakin itu bisa. Apalagi ada Pak Haji Ali Nurdin, Pak Ustadz Taufik dan lain-lain. Jadi mensinkronkan semua jamaah. Insya Allah KBIU Sunan Kalijaga tahun ini memang banyak yang berangkat. Mudah-mudahan sampai 3 karom lah minimal ya. 3 karom berarti 120 jamaah. Iya, 3 karom 100 jamaah ya. Insya Allah. Khusus 4, jadi memberangkatkan 1 pengurus. 1 pengurus bisa berangkat. Kemudian berikutnya, ini tentunya beberapa jamaah kita ada yang lansia, ada jamaah kita yang lansia, dan lansia itu bukan beban bagi kita. Lansia itu ladang pahala kita, ladang pahala, Pak. Betul-betul ujian kita lulus apa tidak itu di lansia. Di sana ada beberapa jamaah yang gimbar, ya, tidak sabar ketika diserai dari keluarga lansia untuk mengawal mereka. Yang akhirnya lansia itu sampai menangis, sampai curhat seperti itu. Maka ini sebagai gambaran saya bagi kita, jamaah kita yang lansia, tolong itu ladang pahala kita. Bisa jadi sebagai kemakburan haji kita, sebagai kemakburan haji kita. Itu langsung ujian kesabaran itu adalah lansia kita. Saya sedikit hadus binimah ini ketika alhamdulillah saya kemarin jadi petugas ketua kloter. Ada lansia yang sudah pakai kursi roda, Pak. Saya kursi roda. Beliau dititipkan sama rombongan. Ketua rombongan, karena ketua rombongan kan mungkin punya kuasa, Pak. Titipkan sama anggotanya. Jadi nenggo lagi, Pak. Anggotanya itu pertama memang ketika di Madinah mampu, Pak, mampu menguasai kesabarannya. Ternyata yang dititipkan punya suami, Pak. Suaminya yang nggak sabar, disuruh milih mau ngurus itu apa ngurus saya. Dua pilihan yang si istri itu sangat bingung, sangat berat untuk memilih. Akhirnya dengan berat hati dia milih suaminya. Gimana nasib lansia ini?
Masya Allah Pak. Karam. Karom sudah lepas. Karom sudah lepas Pak. Begitu sampai ke Mekah, di kamar tidak ada yang menerima Pak lansia. Saya ambil, saya bersamakan dengan TKHI, tim kesehatan haji Indonesia, perawat. Kebetulan di kamar perawat itu ada bed 10 Pak.